berjumpa lagi dengan Bu Firda di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita sudah masuk bab 2 ya di pelajaran matematika, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 ya. Jadi dari angka 0 dimulainya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, dalam operasi hitung bilangan cacah, anak-anak masih ingat kan operasi hitung itu ada apa aja? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan cacah. Yuk kita mulai aja dari penjumlahan. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh penjumlahan. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Penjumlahan ini sudah anak-anak pelajari di kelas sebelumnya. Nah, di sini ada dua cara dalam menjumlahkan bilangan cacah. Ada penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang paling gampang dan paling sederhana adalah dengan cara bersusun pendek. Ya, kita langsung tulis aja caranya. Di sini Ibu punya contoh 245 ditambah 123. Kita tulis lagi ya di potret. 245 bersusun pendek dikurang ditambah 1, 2, 3. Dalam bersusun pendek, anak-anak langsung saja menjumlahkan dengan bilangan yang di bawahnya. Tapi kita ingat lagi ya, di sini nilai tempatnya. Di sini ada 2 itu sebagai ratusan, 4 itu sebagai puluhan, dan 5 itu sebagai satuan. Ya. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. 5 ditambah 3 hasilnya 8. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah 368. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, penjumlahan dengan menyimpan. Ya, di sini Ibu punya contoh 553 ditambah 267. Kita potret dulu di bawah ya. 553 ditambah 267. Ingat harus sejajar ya, puluhan, ratusan, dan satuannya. 3 ditambah 7 hasilnya 10. 0 satuannya simpan di bawah, puluhannya simpan di atas puluhan, di atas 5 ya. Jadi 1 ditambah 5 hasilnya 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12. 2 simpan 2-nya di bawah sebagai satuan ya. Kemudian puluhannya simpan lagi di atas. Ya, 1 ditambah 5 hasilnya 6. Ditambah 2 hasilnya 8. Nah, hasilnya disimpan lagi di sini. 820. Seperti itu ya. Berikut adalah contoh soal cerita penjumlahan. Sebanyak 546 warga Desa Santolo bekerja sebagai petani dan 715 warga bekerja sebagai pedagang. Berapakah jumlah warga Desa Santolo yang memiliki pekerjaan? Setelah membaca soal tadi dengan baik, cara penyelesaiannya adalah menemukan, diketahui, ditanyakan, jawab, dan kesimpulan. Langkah pertama, kita akan mencari apa yang diketahui. Diketahui itu berhubungan dengan angka ya. Diketahui petani ada sebanyak
warga dan pedagang sebanyak 715 warga. Sekarang kita akan menemukan ditanyakan. Ditanyakan itu berhubungan dengan pertanyaan ya. Berapa jumlah warga yang memiliki pekerjaan? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian jawab. Kita akan menjawab soal tersebut. Lihat lagi diketahuinya. Diketahui dan ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jumlah, berarti kita akan menjumlahkan. Ditambah ya. 715 ditambah 546. Nah, kita jumlahkan dari satuan dulu, puluhan, kemudian ratusan. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Satuan simpan di bawah, puluhan simpan di atas. 1 ditambah 1, 2, kemudian ditambah 4, hasilnya 6. 7 ditambah 5 adalah 12. Jadi, ada 1.261 warga yang memiliki pekerjaan. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan juga ada dua cara. Ada pengurangan tanpa meminjam. Kalau pengurangan itu kita pinjam ya. Nah, kemudian ada pengurangan dengan meminjam ya. Jadi ada dua cara. Di sini Ibu punya contoh yang pengurangan tanpa meminjamnya. Contohnya adalah 475 dikurangi 233. Kita tulis lagi. 475 dikurangi 233. Dikurangi. Kita langsung kurangi aja. Satuan dengan satuan. 5 dikurangi 3, 2. Puluhan dengan puluhan. 7 dikurangi 3, hasilnya 4. Ratusan dengan ratusan. 4 dikurangi 2 adalah 2. Hasilnya adalah 242. Gampang ya. Nah, sekarang pengurangan dengan meminjam. Ini contohnya adalah 572 dikurangi 320. Kita tulis lagi. Ingat harus sejajar ya. Puluhan, ratusan, dan satuannya harus sejajar. Nah, kita kurangi. 2 dikurangi 6 kan tidak bisa. Kita pinjam ke depannya. Ke depannya adalah puluhan. Ini pinjam ke 7 sebagai puluhan. Karena dipinjam 10, kita pinjam 10, jadi hasilnya ini di sini sisa 60 ya. Nah, 10-nya jadi ke depan. 10 ditambah 2, hasilnya 12 nih. 12 dikurangi 6, hasilnya adalah 6. 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 4. Dan 5 ratusan dikurangi 3 adalah 2. Hasilnya 246. Ya, gampang ya. Perhatikan contoh soal cerita pengurangan berikut. Pak Beni seorang petani buah. Ia memanen sebanyak 362 buah semangka. Sebanyak 226 buah semangka dijual ke pasar. Berapa sisa buah semangka Pak Beni sekarang? Diketahui. Kita singkat ya, dik. Semangka sebanyak 362 buah. Kemudian dijual sebanyak 226 buah. Sekarang kita akan mencari tahu yang ditanyakan. Kita singkat dit ya. Berapa
sisa buah semangka Pak Beni sekarang. Lalu kita langsung jawab. Ya, kita langsung. Clue-nya ada di sisa. Ya, kemudian kita jawab. Berarti ini kita kurangi. (362) dikurangi 226. Kita kurangi. 2 dikurangi 6 tidak bisa, kita pinjam ke depannya, ini sisa 5. 1, 12 kurangi 6 adalah 6, 5 kurangi 2, 3 dan 1. Nah, kemudian hasilnya adalah kita buat kesimpulan. Jadi sisa 136 buah semangka milik Pak Beni sekarang. Tik. Selesai. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkalian. Di kelas sebelumnya, anak-anak sudah belajar ya tentang perkalian yang artinya adalah penjumlahan berulang. Nah, kalau di kelas 4, anak-anak masih menggunakan penjumlahan berulang dalam mengoperasikan perkalian, itu caranya akan menjadi lebih panjang dan memakan waktu yang lebih lama. Jadi di kelas 4 Ibu Firda kasih cara yang lebih mudah biar anak-anak lebih paham lagi dalam mengoperasikan perkalian ya, yaitu dengan cara bersusun pendek. Nah, anak-anak juga tentunya sudah menghafal ya perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, itu harus hafal ya di luar kepala agar dalam mengoperasikan operasi hitungnya lebih mudah lagi. Yuk kita langsung aja ke contoh nomor 1. Di contoh nomor 1 Ibu punya bilangan 45 dikali 6. Nah, caranya tadi yaitu dengan cara bersusun pendek ke bawah. Kita potret ya di bawah 45 dikali 6. Nah, ini cara bersusun pendek ya. Kita tinggal kalikan dengan bilangan yang ada di bawahnya. Kita habiskan dulu ya satuannya ya. Ingat, 4 itu adalah puluhan dan 5 itu adalah satuan. 5 dikali 6 adalah 30. Yang disimpan di bawah sini adalah satuannya 0. 3-nya puluhannya simpan di luar 3. Ya, bisa ya sampai sini. Nah, sekarang kita langsung kalikan yang puluhannya. 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. 24 jangan lupa ditambah dengan angka 3 ya. 24 ditambah 3 hasilnya adalah 27. Bisa ya? Ibu ulangi ya. Dari satuannya dulu yang dikalikan. 5 dikali 6 hasilnya 30, 0 disimpan di bawah dan 3 disimpan di luar. Kemudian yang puluhannya kita kalikan. 4 dikali 6 hasilnya 24. Ditambah dengan tadi bilangan 3 yang kita simpan di luar. Ditambah 3 hasilnya 27. Hasil dari 45 dikali 6 adalah 270. Bisa ya? Nah, sekarang ada contoh yang kedua, yaitu 72 dikali 12. Kita potret ya dengan cara bersusun pendek. Harus sejajar antara satuan dan puluhannya harus sejajar. Sekarang kita kalikan dulu yang satuannya, kita habiskan. 2 dikali 2 adalah 4. Ya. 7 dikali 2 hasilnya 14. Nah,
di depan 4 ya. 14. Ini harus sejajar. Yang 4-nya sejajar dengan puluhan, ratusannya kita biarkan ya. Tidak sejajar dengan siapa. Karena di sini angkanya kosong ya. Kemudian yang dengan satuannya sudah selesai, kita kalikan dengan puluhan. Ini 1 itu sebagai puluhan ya. Kita kalikan 2 dikali 1, hasilnya 2. 2-nya simpan di mana? Simpan di bawah puluhan ya hasilnya. Nah ini kan hasil yang dari tadi ya. Tadi yang hasil yang satuan, sekarang kita simpan puluhan di hasil yang puluhan juga. Hasilnya 2. Nah sekarang 7 dikali 1, hasilnya adalah 7. Simpan di depan ratusan. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Ditambah. Ditambah ya. 4 kita turunkan. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Dan 1 ditambah 7 hasilnya 8. Nah jadi 72 dikali 12 itu hasilnya 864. Saya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh yang ketiga, yaitu 513 dikali 21. Ya, kita potret lagi. Nah, jangan lupa harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kita kalikan dulu dengan satuan. 3 dikali 1 hasilnya 3. 1 dikali 1 hasilnya 1. Simpan di depannya. 5 dikali 1 hasilnya 5. Simpan di depannya. Ya. Kemudian udah selesai nih sama satuan, kita kalikan dengan puluhan. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 itu simpan di bawah yang puluhan juga di bawah ya. 6. Kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. Simpan di depan 6. Ya. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10. Simpan di depan lagi. Langsung 10. Ya. Sudah selesai, kita langsung tarik. Kita jumlahkan 3. 1 ditambah 6 itu 7. 5 ditambah 2 itu 7. 0-nya turun, 1-nya turun. Ya, kita kasih titik di sini. Jadi 513 dikali 21 itu hasilnya 10.773. Nah, gitu ya.